Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ignatius Miguel, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi informasi arsitektur itu sendiri. Informasi arsitektur adalah ide untuk menyusun struktur pada sekelompok informasi yang dimiliki. IA dapat relatif sederhana pada proyek kecil dan sangat rumit pada proyek besar. Informasi arsitektur sendiri sebenarnya bukan objek yang nyata. IA tidak terlihat, sehingga untuk dapat mengaturnya, kalian perlu menggambarkan struktur informasi dalam sebuah sitemap. Sitemap sendiri adalah hierarki visual layout website atau aplikasi yang terdiri dari homepage, term and condition, blog, about, work, and contact. Selanjutnya saya akan membahas tentang text flow. Text flow sendiri adalah rincian opsi yang diberikan kepada user dan jalur yang mereka akan dapat pakai. Keuntungan memiliki information architecture adalah mampu mengembangkan cara berproses dan membagikan suatu informasi. Yang kedua adalah mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis itu sendiri. Yang terakhir adalah mampu menekan biaya yang ditimbulkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang conceptual information model. Conceptual information model adalah diagram tingkat tinggi yang menggambarkan informasi penting dalam suatu perusahaan sistem. Conceptual information model itu sendiri berevolusi menjadi logical data model. Selanjutnya adalah schema and message. Schema and message adalah berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran informasi badan industri dan kelompok lain untuk mendapatkan suatu informasi. Dan yang terakhir adalah physical data model. Physical data model ini biasanya tidak termasuk dalam arsitektur perusahaan karena tingkatnya terlalu detail. Tetapi mereka memberikan informasi berharga yang dapat digunakan untuk membuat abstraksi dan sering memberikan titik awal yang berguna untuk arsitek informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab baru. Bab ini berjudul control system. Control system ini memiliki arsitektur desain. Apa sih arsitektur desain ini? Arsitektur desain adalah proses desain untuk mengidentifikasi subsistem yang membentuk sistem dan kerangka kerja untuk kontrol subsistem dan komunikasi. Di dalam arsitektur desain ini terdapat output yaitu software arsitektur. Di dalam software arsitektur desain ini memiliki 41 model, yaitu logical view, process view, development view, physical view, dan yang terakhir adalah use case or scenario. Selanjutnya ada arsitektur reuse. Arsitektur reuse ini adalah sistem dalam domain yang sama. Lalu juga arsitektur domain ini mencerminkan konsep domain. Produk aplikasi dibangun di sekitar inti arsitektur dengan varian yang memuaskan persyaratan pelanggan. Kemudian saya akan membahas tentang arsitektur dan sistem karakteristik. Arsitektur dan sistem karakteristik ini dibagi menjadi 5, yaitu performance, security, safety, availability, dan maintainability. Yang pertama adalah performa. Performa ini merupakan kinerja yang dialokasikan operasi kritis dan meminimalkan komunikasi, menggunakan komponen besar daripada fine grain atau replikasi. Yang kedua adalah security atau keamanan. Security ini merupakan arsitektur berlapis dengan aset penting di bagian dalam lapisan itu sendiri. Yang ketiga adalah safety atau keselamatan. Fitur ini merupakan sejumlah kecil subsistem yang dapat menyelamatkan data-data para pelanggan. Yang keempat adalah availability. Availability adalah ketersediaan komponen dan mekanisme
untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh perancang arsitektur itu sendiri. Dan yang terakhir adalah maintainability. Maintainability ini merupakan komponen fine grain dan dapat diganti-ganti. Kemudian ada generic architecture model. Generic architecture model ini memiliki subsistem yang harus bertukar data. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Data bersama disimpan dalam database pusat atau repository dan dapat diakses oleh semua subsistem. Setiap subsistem memelihara database sendiri dan meneruskan data secara eksplisit ke subsistem lainnya. Yang kedua adalah client server. Client server ini menunjukkan model sistem yang terdistribusi yang menunjukkan bagaimana data dan pemrosesan distribusi di berbagai komponen dapat diimplementasikan pada satu komputer. Set server yang berdiri sendiri yang menyediakan layanan khusus seperti percetakan, data manajemen, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pipe and filter. Pipe and filter ini merupakan transformasi fungsional yang memproses input untuk menghasilkan output. Dalam proses ini juga pipe and filter ini dia memfilter yang mana yang baik dan mana yang buruk. Membahas tentang materi TOGAF. Materi TOGAF ini memiliki banyak cabang. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Definisi pertama yaitu IT arsitektur. IT arsitektur adalah organisasi dasar suatu sistem. Yang kedua adalah arsitek. Arsitek adalah orang atau tim atau organisasi yang bertanggung jawab untuk arsitektur sistem. Yang ketiga adalah arsitekting. Arsitektur ini adalah kegiatan mendefinisikan, mendokumentasikan, memelihara, meningkatkan, dan mensertifikasi implementasi yang tepat dari suatu arsitektur. Dan yang terakhir adalah architectural description. Arsitektur description ini adalah kumpulan produk untuk mendokumentasikan arsitektur itu sendiri. Lalu selanjutnya ada arsitektur view. Architectural view ini terdiri dari 3 macam komponen, yaitu sistem stakeholder, view, dan viewpoint. Yang pertama adalah sistem stakeholder. Sistem stakeholder ini adalah individu, tim, atau organisasi dengan kepentingan dalam atau kekhawatiran relatif terhadap sebuah sistem yang sama. Yang kedua adalah view. View ini merupakan representasi dari seluruh sistem dari perspektif dari serangkaian kekhawatiran terkait. Lalu yang terakhir adalah viewpoint. Viewpoint ini merupakan sudut pandang atau skema informasi dalam pandangan, bertindak sebagai pola atau template dari mana untuk mengembangkan pandangan individu dengan menetapkan tujuan dan audiens untuk melihat dan teknik untuk pembuatannya dan analisis. Kemudian ada architectural framework. Architectural framework ini adalah proses yang kompleks. Kerangka arsitektur ini adalah alat untuk merancang berbagai arsitektur, membantu evaluasi arsitektur yang berbeda, dan yang terakhir adalah memilih dan membangun arsitektur yang tepat untuk organisasi. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini merupakan tujuan bisnis awal yang menyamakan strategi bisnis, peluang bisnis, dan menghabiskan untuk memungkinkan teknologi. Tugasnya ialah menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan untuk memimpin pasar dan mencapai target keuangan dan pertumbuhan. Dan yang kedua adalah pendekatan standar untuk mengevaluasi, merancang, dan menerapkan desain proses di seluruh unit bisnis. Kemudian adalah kerangka kinerja standar yang menggabungkan proses operasional, scorecard untuk unit dan fungsi bisnis,
Yang terakhir adalah memberikan 100 juta dolar dari pendapatan operasional bersih. Arsitektur bisnis ini juga memiliki challenge. Challenge-nya itu adalah transparansi. Transparansi ini adalah ancaman. Kemudian adalah skill. Skill ini juga dapat dibangun di dalam arsitektur bisnis. Skill yang bagus akan menambah nilai plus dari seseorang itu sendiri. Dan juga seseorang tidak harus memenuhi angka tahunan yang ditargetkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang pendekatan untuk membangun kerangka kerja. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan atau nilai pelanggan dan tujuan operasi strategis. Dan yang kedua adalah desain model operasi untuk mendukung strategi itu sendiri. Yang ketiga adalah menetapkan metrik dan sasaran kinerja proses. Yang keempat adalah merancang dan menerapkan proses sistem dan orang-orang yang terkait perubahan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah membangun infrastruktur, kepemilikan, dan tata kelola yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.